Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Pratama, kalau kita berbicara mengenai judi online ini kan udah sampai di akar-akar banget gitu. Kayaknya susah banget dicabutnya gitu, dihilangkan, diberantas habis gitu. Tapi paling tidak begini, ketika sudah diketahui dalangnya, kemudian juga warga negara Indonesia juga banyak yang merupakan menjadi dalangnya, pelakunya juga begitu ya. Tapi susah untuk diberantas begitu. Paling tidak apa sebenarnya yang harus segera dilakukan untuk membasmi itu? Jadi menurut saya kendalanya itu bukan di masalah teknis. Bukan di masalah kebijakan, tapi di masalah niat. Kenapa? Karena sejak berbulan-bulan yang lalu, bertahun-tahun yang lalu, gitu, sejak judi online ini ada, gitu. Sebenarnya kita sudah tahu, gampang sekali memberantas judi online ini. Secara teknologi, kita bisa ngecek nih, gitu, apa namanya, jutaan web yang dipakai untuk login para pemain judi itu, pasti hanya masuk ke 4 atau 5 server game permainan aja, ya kan? Nah, yang diblokir adalah yang 3,5 juta ini, 3,7 juta ini. Tapi yang untuk gamenya nggak diblokir. Sedangkan kalau ini diblokir depannya, begitu diblokir satu, tumbuh besoknya 1.000. Gitu. Karena Jadi begitu gampangnya membuat, nggak ngaruh, nggak ada ngaruhnya. Jadi yang dilakukan ini nggak ada ngaruh, ya mengurangi. Ya, kita mengapresiasi juga Kominfo saat itu gitu. Mengurangi, karena kalau sampai itu nggak diblokir, pasti mungkin akan lebih banyak lagi. Tapi itu kan tidak menyelesaikan masalah, ya kan. Kalau mau menyelesaikan masalah ini loh, teknologinya, ini kita bisa tahu, ngecek IP address untuk servernya, blokir. Udah, sehingga orang main nggak bisa. Pernah tidak IP? Iya, itu dari secara teknologi ya, dari game. Jadi orang ketika mau main, login, nggak bisa dia. Tapi pernah tidak dilakukan server itu diblokir? Enggak. Belum pernah sama sekali? Kalau ada berapa enggak, data server itu karena sebenarnya? sekarang orang masih bisa main. Tadi pagi aja saya ngecek ke teman, masih bisa main dia. Gitu, masih bisa main nggak? Masih bisa main, gitu. Artinya apa? Artinya memang itu belum dilakukan, gitu ya. Kemudian yang kedua, rekening. Kita tahu rekening bank pasti mereka menggunakan rekening yang palsu lah. Beli rekening kemudian dipakai untuk keluar masuk. Tapi bank nggak mungkin nggak tahu rekening itu digunakan untuk transaksi judi online. Kenapa? Orang ketika deposit, ya masukin duitnya, itu patternnya itu kelihatan. Jumlahnya kecil, kemudian kuantitinya banyak, kemudian 24 jam. Sehingga bank itu pasti akan mendeteksi. Tinggal diblokir. Nah, bank kan kepantoknya undang-undang perbankan kan, kan tinggal koordinasi, ada satgas judi online yang sudah dibentuk. Gimana caranya supaya kalau ada kedatawanan itu diblokir. Dompet digital, pasti mereka tahu. Nggak mungkin transaksi judi online itu nggak diketahui oleh mereka. Iya, ya kan? pasti jadi sebenarnya gampang. Ya? Nah, kemudian juga kalau kita ngelihat orang-orangnya pelakunya, Pak Prabowo saya pikir sudah sangat bagus sekali bilang bahwa bandar sudah ada. Memang udah ketahuan, PPATK sudah tahu bahwa uang-uang yang dikumpulkan dari level orang deposit sampai berjenjang ke atas, sampai nomor rekening perusahaan yang digunakan, itu udah ketahuan. Orangnya siapa, perusahaannya mana, kalau di luar negeri pakai perusahaan apa, by name, by address. Udah selesai nih, Mas tinggal Pratama, diambil. Kalau semua udah diketahui, akar masalah yang harus dilakukan sudah diketahui. Kemudian transaksi rekening bank harusnya juga diketahui. Kemudian PPATK juga mengetahui transaksi dari peredaran uang akibat judi online ini. Kalau sudah diketahui, kenapa tidak dilakukan? Nah, ini yang jadi problem. Kenapa? Karena Satgas Judi Online ini dibagi dua. Untuk pencegahan dan untuk penindakan. Gitu. Yang pencegahan, Kominfo, kemudian PPATK, kemudian BSSN. Itu sudah efektif? Sudah melakukan. Gitu. Tapi ketika data itu sudah diberikan, penindakannya ini masih belum jalan. Bayangkan, PPATK aja bisa sampai tahu, by name, by address, ada 75.000 TNI, Polri, ASN, pemain judi online ini. Bahkan beberapa jadi agennya. Coba. Baik, kita langsung tanyakan kepada Mas Hariko. Itu tadi, penindakannya itu yang sebenarnya belum dilakukan. Padahal pencegahan sudah dilakukan, sudah benar, sudah efektif. Tapi penindakan itu di mana menjadi pemberantas ya untuk menghilangkan akar-akar judi online. Iya, makasih Mbak Sira. Kami sangat sepakat dengan Pak Pratama. Terima kasih sekali masukannya. Dan bukan hanya beliau, tapi kami juga sudah membaca berbagai kritikan masyarakat terkait dengan judi online. Ada ribuan komentar dan hampir semua komentar itu tidak ada nada kebencian sama sekali terhadap pemerintah. Justru dalam berbagai pernyataan-pernyataan itu menunjukkan betapa cintanya masyarakat terhadap anak-anak Indonesia ini. Nah, mengharapkan bagaimana anak-anak ini, ya anak-anak kita lah yang ada di rumah ini betul-betul terhindar dari judi online. Kemudian mahasiswa yang jumlahnya hampir 10 juta itu betul-betul terhindar. Nah, semangat itu yang ditangkap oleh Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo kan betul-betul sudah menyampaikan, seperti kita sampaikan tadi,
Beliau benar-benar pendekatannya dari hati ke hati, kemudian dikumpulkan di Magelang, bahwasanya disampaikan di situ jangan setia terhadap Pak Prabowo, tapi setialah kepada kepentingan nasional. Ya, salah satu kepentingan nasional itu ya menjaga tumpah darah Indonesia ini, menjaga anak-anak kita ini. Karena kalau menurut Pak Prabowo, sejak 15 tahun lalu beliau sudah mengatakan, seharusnya status kita ini sudah menjadi negara maju. Kalau melihat sumber daya alam kita, laut kita, kekayaan kita. Cuma ada korupsi di situ, ada penyelundupan di situ, ada judi online di situ. Iya, Mas Hariko. Makanya kemarin betul-betul ditekankan. Nah, hari ini, kemarin kan kita sudah melihat apa yang dilakukan oleh kepolisian. Dan itu hasil, salah satu yang kita lihat kolaborasi, salah satu bentuk hasil dari pembekalan di Magelang kemarin, terlihat pernyataan para pejabat itu kompak. Nah, seperti yang kita lihat kemarin kan, iya satu suara. Artinya Bu Mutia Hafiz juga mendukung, Pak Anggaraka Prabowo, Pak Nezar Patria, semuanya menyampaikan. Intinya kita mendukung penuh, bahkan sekarang ada fakta integritas di Kemkom Digi agar ASN anti judi online, bahkan di beberapa instansi kita juga mengapresiasi. Untuk pemberian beasiswa juga ada fakta integritas. Tapi Mas Hariko, apa paling tidak menjadi sanksi jika mereka melanggar begitu? Ya, mengenai sanksi tentu ini wewenangnya dari pihak yang berwajib ya. Kita akan menghormati proses ini. Nanti kita lihat bagaimana keterangan dari kepolisian sejauh mana tindak lanjutnya. Artinya Presiden sudah sangat tegas dalam hari ini terkait dengan judi online. Bukan hanya masalah masa depan bangsa, tapi ini juga kaitannya dengan uang kita yang hilang yang mengalir keluar. Saya cek di websitenya PPATK itu, akumulasi keuangan dari 2017 sampai dengan 2024 itu sekitar 517 triliun. Dan apabila ini terus dibiarkan, maka potensinya bisa kita rugi 900 triliun. Dan 1 triliun itu 1.000 miliar, betul ya? Benar ya? Nah, 1 miliar itu 1.000 juta, banyak ini uang semua. Benar. Ya. Dan ini lebih besar dari anggaran pendidikan. Tapi Mas Hariko begini, pertanyaan selanjutnya. Ketika dalang sudah diketahui, artinya bisa ditangkap dong, bisa diberangus kan. Nah, tapi nanti ya, kita bahasnya nanti ya. Kita harus iklan dulu, kita harus jeda terlebih dahulu, kami segera kembali sejedah.